Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tubaib Sidki dari kelas 3C D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan korupsi politik dan bisnis antara oligarki dan kronisme. Untuk subbahasan pada kali ini ada 4. Yang pertama ada pengertian oligarki dan kronisme. Yang kedua ada proses terjadinya korupsi yang melibatkan oligarki dan kronisme. Yang kedua ada dampak bisnis politik oligarki dan kronisme. Yang keempat ada cara membatasi hubungan bisnis politik antara oligarki dan kronisme. Masuk ke materi yang pertama mengenai apa itu oligarki dan kronisme. Oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan di mana hanya segelintir orang atau keluarga mempunyai kendali atas kekayaan, sumber daya ekonomi, dan kekuatan politik. Kelompok ini menggunakan pengaruh mereka untuk mengatur kebijakan publik atau pemerintahan demi keuntungan kelompok mereka sendiri. Secara langsung mempengaruhi proses legislasi, pengambilan keputusan, dan pendanaan politik. Sedangkan kronisme adalah praktik di mana individu yang berkuasa memberikan keuntungan, pekerjaan, promosi, atau kontrak kepada teman dekat, kolega, atau rekan berdasarkan hubungan pribadi, bukan berdasarkan kompetensi atau prestasi objektif. Kronisme menonjolkan pemakaian kekuasaan secara tidak adil dalam organisasi atau pemerintahan yang mengabaikan meritokrasi dan transparansi. Praktik ini menciptakan grup istimewa atau kroni yang memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus yang tidak adil bagi anggota lainnya. Selanjutnya adalah proses terjadinya korupsi yang melibatkan oligarki dan kronisme. Di sini ada 4 aspek yang saling berkaitan antara satu sama lain. Yang pertama, adanya kepentingan yang saling berhubungan, di mana oligarki berkepentingan untuk terus menguasai dan memonopoli perekonomian yang terkadang terhalang oleh peraturan. Sedangkan kronisme memiliki kepentingan untuk terus berkuasa dan menjabat di pemerintahan yang mana membutuhkan dana kampanye dan politik. Karena dua kepentingan yang saling berhubungan tadi, maka terciptalah kesepakatan antara kronisme dan oligarki, di mana kedudukan kronisme tetap akan terjaga karena suntikan dana dari oligarki untuk kepentingan politik, dan kronisme akan membuat peraturan yang dapat memuluskan tujuan dari oligarki. Apa saja dampak dari korupsi bisnis politik antara oligarki dan kronisme? Yang pertama, adanya pengambilan keputusan yang tidak efisien, bias, serta kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok dibanding masyarakat umum. Yang kedua, kesenjangan ekonomi yang makin jauh. Hal ini terjadi karena distribusi kekayaan yang terkonsentrasi di kalangan elit dan oligarki. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan pemerintah akibat eksklusivitas, ketidaktransparan, dan korupsi. Yang keempat, krisis sosial dan ketidakstabilan politik karena ketimpangan dan perasaan ketidakadilan yang luas di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencegah korupsi hubungan bisnis politik antara oligarki dan kronisme? Yang pertama, memperkuat lembaga penegak hukum serta memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Yang kedua, reformasi kebijakan ekonomi dan politik untuk mengurangi ketimpangan dan konsentrasi kekuasaan. Yang ketiga, membangun kolaborasi mekanisme pengawasan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, yaitu menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan, termasuk pendanaan politik dan pengelolaan sumber daya publik. Korupsi merugikan banyak pihak dan menghambat kemajuan. Dengan menjunjung kejujuran dan integritas, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan adil. Tindakan kecil yang jujur dapat membawa perubahan besar dan menjadi teladan. Bersama, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan bebas korupsi.
Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.